Perkenalkan, nama saya Isyan Celika dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, Angkatan 42, kelas 1F. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Psychology of Service, dan juga agar kita mengetahui tentang apa itu psikologi, layanan, persepsi diri, harga diri, komunikasi, dan berbicara. Psychology of Service. Apa itu psikologi? Psikologi adalah studi tentang perilaku manusia, pikiran manusia, otak atau tubuh manusia. Menurut Wilhelm Wundt, selaku bapak psikologi, Wilhelm Wundt memandang psikologi sebagai studi ilmiah tentang pengalaman sadar, dan dia percaya bahwa tujuan psikologi adalah untuk mengidentifikasi komponen-komponen kesadaran dan bagaimana komponen-komponen itu digabungkan untuk menghasilkan pengalaman sadar kita. 3 aktivitas manusia yang dipelajari dalam psikologi yaitu 1. Aktivitas psikometri merupakan aktivitas individu yang berhubungan dengan mekanisme bagian tubuh manusia, seperti berlari, menangis, memukul, menari, tertawa, dan lain-lain. Aktivitas afektif merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perasaan atau emosi manusia, seperti kegilaan, mimpi siang hari, kesedihan, kebahagiaan, kegembiraan, suka atau tidak suka, dan lain-lain. Aktivitas kognitif merupakan aktivitas yang berkaitan dengan mekanisme otak atau pikiran, seperti mengamati, menilai, menyimpulkan, berdebat, berbicara, dan lain-lain. Apa gunanya belajar psikologi? Gunanya adalah membantu individu untuk belajar dan memahami diri mereka sendiri, membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya, membantu individu untuk mengatasi masalah sosial mereka sendiri, membantu individu untuk memecahkan masalah terkini, sebagian besar untuk membuat keputusan atau pilihan juga untuk mengantisipasi masalah yang akan datang. Peran psikologi dalam industri pariwisata, yaitu membantu membangun mengembangkan diri. Setelah itu mereka akan mengetahui dan memahami kelemahan dan kekuatan mereka sendiri. Membantu individu memiliki perilaku adaptif yang baik di lingkungan kerja mereka. Untuk membantu pelaku pariwisata menilai dan mengontrol diri mereka sendiri. Apa itu layanan? Layanan adalah tindakan melakukan tugas. Bisa juga diartikan sebagai hubungan antara pembeli atau disebut juga pelanggan dan penjual atau karyawan. Pembeli atau pelanggan membeli perlakuan kesopanan, kehangatan, persahabatan dari orang yang melayani mereka. Dengan demikian, kebutuhan berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Teori Maslow memahami kebutuhan pelanggan. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan psikologis seperti lapar, haus, dan udara. Rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Layanan di industri hotel. Perhotelan merupakan komoditas dalam bisnis jasa. Artinya, keramahan merupakan aspek penting dari bisnis jasa, terutama di hotel. Ada 2 kelompok yang disebut sebagai pembuat perhotelan, yaitu A. Orang garis depan atau orang yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sebagai contoh, resepsionis, penjaga pintu, kasir, dan lain-lain. Orang-orang bagian belakang. Orang-orang yang sebagian besar berada di belakang layar. Mereka adalah juru masak, penjaga bagasi, staf pemelihara, dan lain-lain. Siapa pelanggan? Pelanggan adalah orang-orang yang membutuhkan pelayanan, perhatian, kasih sayang, dan perawatan. Perilaku dalam pelayanan dan pemasaran, yaitu tepat waktu, menghormati diri sendiri, rekan kerja, dan manajemen. Loyalitas dan dedikasi.
perilaku dalam menjual dan melayani, yaitu kesopanan, penampilan, menjaga rahasia perusahaan. Teknik penjualan, yaitu pembukaan percakapan dan dapat menarik perhatian pelanggan. Pembukaan percakapan harus dapat menarik pertanyaan pelanggan dan siap memberikan jawaban yang tepat untuk menarik minat pelanggan. Cara melayani pelanggan. Cara melayani pelanggan yaitu ekspresi harus menunjukkan senyum yang menyenangkan dan sikap ramah terhadap setiap tamu yang datang. Cara menangani keluhan pelanggan, yaitu terima keluhan tanpa argumen apapun. Tetap tenang saat harus menghadapinya. Membuat catatan tentang keluhan. Apa itu persepsi diri? Persepsi adalah proses melawan stimulus. Kesalahan di persepsi diri. Konservatisme kognitif, kemampuan untuk tidak ingin mengubah pengetahuan dan kepercayaan diri. Efek Barnum, kemampuan mengklaim yang gambaran tentang kepribadian tertentu, sesuai dengan karakteristik kepribadian itu sendiri. Apa itu harga diri? Harga diri adalah evaluasi subjektif individu tentang nilai mereka sendiri. Harga diri meliputi keyakinan tentang diri sendiri serta keadaan emosional seperti kemenangan, keputusasaan, kesombongan, dan rasa malu. Komunikasi nonverbal. Memahami komunikasi nonverbal. Persepsi kita terhadap orang lain salah satunya dipengaruhi oleh komunikasi nonverbal. Saat kita berkomunikasi, kita tidak hanya menyampaikan pesan yang berupa verbal, tetapi juga pesan yang nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi bahasa, ekspresi wajah, yang merupakan salah satu petunjuk penting dari emosi dan perasaan seseorang, bahasa, dan kontak mata. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan yang kita hubungkan satu sama lain dan juga ke dunia yang lebih besar. Proses pengiriman pesan. Komunikasi bukanlah satu tindakan tetapi serangkaian tindakan yang saling berhubungan dan bergerak melalui waktu. Pesan. Pesan adalah sinyal yang dikirim dengan tujuan menciptakan pemahaman di penerima. Penafsiran. Tindakan membawa pemahaman apapun pesan yang kita terima, kita mencoba untuk memahaminya. Hubungan. Kualitas dan jenis hubungan kita sangat bergantung pada kualitas dan jenis komunikasi kita. Apa itu berbicara? Berbicara adalah salah satu dari 4 keterampilan bahasa, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Tujuan berbicara yaitu mengungkapkan perasaan, pendapat, keyakinan, dan gagasan pribadi. Mendeskripsikan seseorang atau sesuatu, nyata, atau imajinasi. Sekian video ini saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.